Salam berbahagia, salam sehat selalu untuk semua sahabat Pustaka Mas Boy Channel ya. Kali ini saya ada di daerah Semarang dan tepatnya ini ada di depan dari Masjid Agung Semarang. Nah, ini karena kondisinya malam, jadi untuk pintu utama, ini adalah pintu utamanya, itu sudah ditutup. Dan di bagian atas teman-teman bisa lihat di situ ada tulisan 1904. Nah, mungkin ini adalah tahun dari dibangunnya masjid ini. Nah, nanti kita akan coba lihat ya prasasti-prasasti apa yang ada di dalam. Karena biasanya kalau masjid-masjid tua itu dia ada prasasti yang menandakan tahun dari dibangunnya masjid-masjid itu. Dan di sekitar sini kalau teman-teman bisa lihat itu banyak sekali santri-santri yang berseliweran. Dan ini nampaknya ada majelis rutin di masjid ini. Karena di bagian dalam kelihatan juga udah lumayan cukup banyak. Oke, karena pintu utamanya ditutup, jadi kita akan masuk melalui pintu yang di samping. Ya, ini adalah bagian depan dari Masjid Agung Semarang ya, itu di atas ya tulisannya Masjid Agung Semarang. Nah, di bagian depan ini ada serambi dan dengan warna yang didominan hijau. Sebelah kanan tadi ada menara, di sebelah kiri juga ada menara. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ke atas itu digunakan untuk memasang toa atau pengeras suara yang ada di masjid ini. Pos security dari Masjid Agung Semarang, dan ini terlihat beberapa jamaah yang sedang berkumpul di sini. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi di sini ada beberapa prasasti dengan bahasa-bahasa zaman dahulu kala. Aduh, ini mohon maaf banget saya nggak bisa baca ya untuk yang ini. Ini dengan bahasa Jawa kuno. Jadi di masjid ini saya tadi coba konfirmasi ke security, itu tidak ada prasasti untuk pembangunan karena memang sudah sangat lama. Ini ada juga beberapa prasasti dengan bahasa-bahasa yang kita tidak tahu ya, terutama saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa diinformasikan. Nah, di sini ada tertulis 1750 dengan bahasa Belanda ya. Ini mungkin menandakan kalau bangunan ini di tahun itu sudah ada, tapi tentunya dengan bentuk yang berbeda ya. Paling di sini ada tulisan Arab ya. Ini adalah prasasti yang ada di tiang bagian depan dari Masjid Agung Semarang ini. Oke, kita akan coba langsung masuk dan melihat situasi yang ada di dalam. Nah, ini adalah di bagian serambi masjid ya. Jadi di depan sini banyak juga orang-orang atau jamaah yang beristirahat setelah melaksanakan ibadah sholat di masjid ini. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya malam ini akan ada majelis ya. Kita akan coba lihat dulu di sekitar. Biasanya kalau majelis itu ba'da sholat isya. Di sini bisa dilihat ada pengumuman ya. Jadi di sini untuk pintu utama masjidnya itu ditutup pagi hari itu di jam 7 sampai dengan jam 11, dan malamnya itu jam 8 malam sampai dengan jam 3 pagi. Jadi selain di jam itu baru pintunya ini dibuka ya. Seperti itu, mungkin hal ini dilakukan oleh para pengurus untuk lebih menjaga dari masjid ini dan demi kemaslahatan umat. Bismillah ya. Seperti pada umumnya untuk masjid-masjid yang ada di Jawa, ini udah khas banget dengan adanya beduk. Nah, di sini ada yang unik. Jadi beduknya itu ada dua, yang satu itu besar banget ya. Ini kurang lebih tingginya tuh sekitar 3 meter. Ini teman-teman bisa lihat tingginya kurang lebih ada 3 meter.
Tapi bukan cuma satu. Ini ada juga beduk yang kecilnya. Kentongnya juga ada. Nah, ini ya. Ini untuk beduk yang kecil sama kentongnya. Dan ada juga yang besar. Ini biasanya dibunyikan pada saat memasuki waktu sholat. Dan ini merupakan salah satu warisan dari penyebar agama Islam yang ada di Jawa, atau yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Ini kebetulan untuk pintu di tangga ada yang masih kebuka. Kita akan coba lihat ke atas ada apa ya. Oke. Jadi ini adalah lantai 2 yang ada di masjid ini, tapi lantai 2 ini cuma ada di bagian depan atau bagian atas dari serambi. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yang ada di sekitar ya. Ini ada hotel tentrem, ada toko-toko, banyak juga ya toko yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, di seberangnya atau di depannya dari masjid ini adalah alun-alun. Jadi yang di atas ini cukup luas juga, bisa digunakan oleh jamaah. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan alun-alun Masjid Agung, alun-alun Masjid Agung Semarang. Ini kalau situasinya siang hari mungkin lebih terang ya, lebih jelas. Karena ini malam hari jadi kurang terlalu jelas. Oke, seperti itu untuk di lantai 2. Kita akan turun ke lantai 1 lagi atau ke serambi. Ada kentong, mungkin ini kentong yang lama ya. Di sebelah kanan juga nampaknya sedang ada perbaikan atau mungkin perawatan. Kita akan langsung turun ke bawah. Kita akan melihat situasi yang ada di sekitar dari masjid ini. Yang menarik di sini ada miniatur dari Masjid Agung Semarang. Gede banget ya ternyata ya bangunannya. Ini kalau kita kelilingin semua lumayan capek sih. Jadi dari miniatur ini kita bisa tahu dan kita bisa lihat kondisi secara keseluruhan dari Masjid Agung Semarang dan sekelilingnya ya. Karena kalau kita keliling langsung memang ini pasti capek banget ya. Ya, sebelum masuk baiknya kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghafirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dengan kaki kanan sebagaimana adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Subhanallah ya. Ini adalah di bagian dalam dari Masjid Agung Semarang. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi di sini dominan untuk warnanya itu adalah hijau. Karpetnya hijau, tiang-tiangnya hijau. Dan ini cukup luas banget ya. Tiangnya ini juga banyak banget. Ini kita posisinya ada di tengah. Dan untuk di setiap tiangnya itu teman-teman bisa lihat. Jadi setiap tiang disediakan Al-Quran yang bisa dibaca oleh para jamaah yang ada di sini. Nah, ini sebelum kita ke bagian depan, kita coba lihat ke sebelah kiri dan nanti kita akan ke kanan ya. Nah, sebelah kiri ini adalah tempat wudhu dan serambi ya, yang biasa digunakan untuk istirahat oleh orang-orang.
Dan pintunya ini benar-benar gede-gede banget. Terus di sebelah kanan mungkin teman-teman bisa lihat itu ada tangga ya. Itu kayaknya tangga yang digunakan untuk naik ke lantai 2 atau ke menara. Nah cuma memang untuk masjid ini adalah satu lantai saja yang difungsikan sebagai masjid. Untuk yang lainnya enggak. Nah, ini adalah kondisinya malam hari. Tadi pada sholat Isya. Jadi ini sudah mulai ditutup untuk pintu-pintunya. Itu ada petugasnya. Dan pintunya masih menggunakan kuncian yang model lama, yaitu menggunakan batang kayu. Di sebelah kanan juga ada untuk tempat wudhunya ya. Jadi pintunya tuh ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah di depan kita bisa lihat ini adalah mimbar dari Masjid Agung Semarang ini. Subhanallah ya, ini bagus banget mimbarnya dengan ornamen-ornamen ukiran yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini kita akan lihat dari atas. Ya teman-teman bisa lihat bagus banget ukirannya. Ini kita juga akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi kalau untuk khotib Jumat itu tempatnya di sini. Nah ini posisinya tuh ada di sebelah kanan dari tempat imam. Kita akan lihat untuk tempat imamnya. Ya. Nah ini dia adalah tempat imam sholat di Masjid Agung Semarang ini. Jika dilihat dari bentuknya memang ini nampak sederhana sekali ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di beberapa masjid-masjid bersejarah atau masjid tua itu memang untuk bentuk pengimamannya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di video bagus selanjutnya. Tetap di Pustaka Mas Bay Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dan share ke teman-teman yang lain.